Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yang berjudul Konsep Skala Pengukuran dan Teknik Pengembangan Instrumental. Yang pertama, Risa Dewi Ambarwati 1901010001, Alfiana Yogi Saputri 1901010011, Hosti Fajar Aditya 1901010032, dan saya sendiri Mahmudatun Nisa 1901010052, Muhammad Irfan Rifai 1901010055, Abrianti Kusuma Wardani 1901010058, Sultan Yusuf Altaf Hafiz 1701010180. Pengertian skala pengukuran. Skala pengukuran menentukan unit analisis yang diperoleh dan jenis atau tingkat, nominal, urutan, interval, atau rasio. Pengukuran adalah penggunaan satuan kuantitatif dan kualitatif dari suatu objek penelitian yang menggambarkan jumlah atau tingkat sifat yang dimiliki oleh objek tersebut. Skala sederhana adalah skala yang digunakan untuk mengukur beberapa karakteristik. Skala kompleks adalah skala beragam yang digunakan untuk pengukuran. Nah, tujuan skala pengukuran adalah untuk mengetahui ciri-ciri suatu berdasarkan ukuran tertentu, sehingga kita dapat membedakan, mengklasifikasikan, bahkan menguraikan ciri-ciri tersebut. Untuk memilih skala yang tepat, penelitian harus memilih peralatan yang dapat meneliti secara akurat dan konsisten, mengukur apa yang harus diukur untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Oke, yang selanjutnya mengenai tujuan dari skala pengukuran. Nah, tujuan dari skala pengukuran itu sendiri merupakan untuk menerjemahkan suatu karakteristik dari data empiris ke dalam suatu bentuk yang dapat dianalisis oleh peneliti. Nah, dengan demikian pengukuran dalam penelitian itu pasti menggunakan prosedur secara simbolik yang berguna untuk merefleksikan dimensi realitas dalam dunia analitik. Slide yang keempat mengenai jenis-jenis pengukuran. Yang pertama ada skala nominal, merupakan jenis skala pengukuran yang termasuk ke dalam kategori atau kelompok dari suatu subjek. Misalnya dapat dilihat pada variabel jenis kelamin, di mana pengelompokan umumnya hanya dibagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Contoh dari skala nominal, yang pertama jenis kelamin, yang kedua tingkat kedewasaan, yang ketiga suku, yang keempat golongan darah, dan yang terakhir agama. Yang kedua, skala ordinal merupakan salah satu jenis skala pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukurannya berupa urutan atau tingkatan. Uji statistik yang sesuai adalah modus, median, distribusi frekuensi, dan statistik non-parametrik seperti rank order correlation. Yang ketiga, skala interval merupakan jenis skala pengukuran yang mempunyai karakteristik mirip dengan skala ordinal, yaitu memiliki urutan tertentu. Sifat lain yang melekat pada skala interval adalah adanya satuan skala atau scale unit. Yang keempat, skala rasio adalah jenis skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Perbedaan skala rasio dengan skala interval terletak pada keberadaan nilai nol atau base value. Pada skala rasio, nilai nol bersifat mutlak, tidak seperti pada skala interval. Data yang diberikan oleh skala rasio adalah data rasio. Ya, selanjutnya ada langkah penyusunan instrumen. Yang pertama yaitu ada teori. Teori yang dimaksud dalam hal ini adalah teori yang berkaitan dengan variabel yang hendak diteliti atau yang akan disusun instrumen penelitiannya. Biasanya seorang peneliti dalam membuat atau menyusun teori hanya mengambil atau mengutip langsung dari pendapat beberapa ahli dari berbagai sumber yang diperoleh. Yang kedua yaitu ada dimensi dan indikator. Indikator merupakan hal yang penting dalam penyusunan instrumen karena indikator yang akan menjadikan tolak ukur tentang pembuatan instrumen penelitian. Seorang peneliti yang akan menyusun sebuah instrumen pasti menyusun indikator terlebih dahulu.
Dimensi sebenarnya bukanlah hal yang sangat penting dalam sebuah instrumen, karena tidak semua variabel penelitian ini memiliki dimensi. Yaitu ada kesimpulan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam pembuatan teori terdapat kesimpulan pada bagian akhir. Dalam kesimpulan itu terdiri dari dua, yaitu ada definisi konseptual dan juga definisi operasional. Definisi konseptual memuat tentang kesimpulan teori, tetapi tidak sepenuhnya memiliki kalimat yang sama persis dan indikator. Definisi operasional memuat tentang definisi yang akan menjadi pedoman dalam bekerja. Yang keempat yaitu ada penentuan tujuan dan jenis instrumen. Penentuan tujuan yang dimaksud adalah tujuan kita membuat instrumen, sedangkan jenis instrumen apakah instrumen tes atau non-tes. Yang selanjutnya ada membuat kisi-kisi instrumen. Selanjutnya yaitu ada menyusun butir instrumen berdasarkan kisi-kisi instrumen yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketujuh ada penggandaan instrumen sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya ada validasi secara teori. Nah, validasi secara teori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada validasi oleh pakar atau ahli. Validasi oleh pakar atau ahli setidaknya dilakukan oleh 2 pakar dengan tujuan untuk melihat pendapat masing-masing dari pakar tentang instrumen yang telah dibuat. Validasi pakar ini akan membutuhkan biaya. Yang kedua ada validasi muka, dan yang ketiga ada analisis butir secara kualitatif. Yang kesembilan ada proses empirik. Nah, ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu ada uji coba instrumen. Proses uji coba ini dilakukan di populasi di luar sampel. Menurut HJX Fernandez, jumlah responden minimal untuk uji coba ini adalah 5 kali jumlah item instrumen. Yang kedua ada validitas empirik. Yang pertama, validitas berlaku untuk instrumen tes dan non-tes. Yang kedua, reliabilitas berlaku untuk instrumen tes dan non-tes. Yang ketiga, analisis butir secara kuantitatif hanya untuk instrumen tes saja. Yang ketiga yaitu ada seleksi butir instrumen berdasarkan kriteria dan kisi-kisi. Yang terakhir yaitu instrumen siap dipakai. Untuk selanjutnya adalah instrumen pengembangan. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian tanpa alat itu tidak bisa mengumpulkan data yang diperlukan saat dalam penelitian adalah instrumen penelitian. Ada jenis-jenisnya juga untuk instrumen penelitian, yaitu kuesioner adalah suatu alat yang terdapat daftar pertanyaan, ada wawancara adalah pengumpulan informasi, dan observasi juga ada metode yang digunakan untuk mengamati perilaku individu. Dan selanjutnya diskusi kelompok terfokus, yaitu menambah keyakinan dan terfokusnya suatu kelompok. Eksperimen atau percobaan adalah cara yang dapat mendapatkan hasil langsung, dapat bertahan dan bebas atas kesalahan bila dilakukan dalam kondisi normal. Teknik pengembangan merupakan kegiatan untuk menjabarkan dari sebuah topik yang akan diteliti. Karena menyusun kalimat harus menjabarkan paragraf demi paragraf, maka dalam menyusun kalimat harus teliti supaya yang membaca bisa memahami isi dari topik. Teknik pengembangan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ilustrasi, merupakan kalimat yang dijelaskan dalam topik atau kalimat utama dengan menggambarkan atau melukiskan dengan jelas supaya pembaca bisa memahami apa yang dimaksud penulis dengan jelas. Yang kedua ada analisis, merupakan kalimat dari sebuah topik yang dianalisis secara valid untuk meyakinkan sebuah pernyataan yang diteliti. Jenis pengembangan yang pertama ada teknik alamiah, merupakan teknik yang mengembangkan sebuah paragraf menurut ruang dan waktu, atau yang bisa disebut dengan kronologis. Yang kedua, teknik klimaks dan anti klimaks. Teknik klimaks merupakan teknik yang dimulai dari hal yang kurang penting menuju hal yang penting, sedangkan anti klimaks sebaliknya, yaitu dari hal yang penting
ke hal yang tidak penting. Yang ketiga, teknik deduktif dan induktif. Deduktif merupakan kalimat yang digagas mulai dari gagasan utama dan dilanjut ke gagasan khusus sebagai pengembangnya. Sedangkan teknik induktif merupakan teknik yang disusun dari kalimat khusus sebagai penjelas dan disimpulkan menjadi gagasan utama yang merupakan pokok pikiran utama suatu paragraf. Yang keempat, teknik perbandingan dan pertentangan. Teknik ini menjelaskan dari gagasan utama dengan cara membandingkan dan mempertentangkan yang dibahas. Dalam teknik ini, penulis memperlihatkan persamaan dan perbedaan antara tingkat kesamaan dan perbedaan kedua hal tersebut. Yang kelima, teknik analogi digunakan sebagai perbandingan sesuatu yang dikenal dengan yang tidak dikenal. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan lebih detail dari apa yang kurang dikenal. Teknik ini juga kadang digunakan untuk membuat kesimpulan berdasarkan sesuatu yang ada. Namun model ini tidak selalu benar, maka dalam membuat suatu karya ilmiah jarang digunakan oleh peneliti. Yang keenam, ada teknik contoh-contoh. Yang dimaksud dari teknik teknik contoh-contoh ini memberikan penjelasan atau bukti yang konkret bagi pembaca yang bersifat umum, biasanya sering disebut dengan generalisasi. Pengambilan kesimpulan secara generalisasi harus dengan contoh-contoh yang valid sehingga dapat disimpulkan dengan benar. Yang ketujuh, teknik sebab akibat. Teknik ini dapat terwujud dengan cara melihat hubungan antar kalimat dalam suatu paragraf yang berbentuk sebab akibat. Sebab berfungsi sebagai kalimat utama dan menjelaskan penyebabnya supaya pembaca lebih mudah memahami. Yang kedelapan, teknik divisi luas. Merupakan penjelas sesuatu dengan beberapa kalimat guna memperjelas definisi lebih luas. Penulis biasanya menjabarkan ke dalam beberapa kalimat atau alinea atau paragraf. Yang kesembilan, yaitu ada teknik klarifikasi. Teknik klarifikasi merupakan penggunaan atau pengelompokan kalimat yang sama untuk memperjelas kalimat utama. Awalnya penulis mengelompokkan berdasarkan persamaan yang kemudian diperinci lagi dalam kelompok yang lebih terperinci atau kecil untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, saya perwakilan dari kelompok meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.